Ramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Buya, bagaimana caranya jika sholat dengan membaca mushaf agar tidak membatalkan sholat, baik mushaf dipegang tangan atau mushaf yang diletakkan di atas stand book, papan penahan buku? Cara membalik halamannya bagaimana Buya? Terima kasih atas penjelasannya. Disebutkan bahwa membaca, sekarang kaidah membaca dulu. Orang membaca Al-Quran dengan melihat sama membaca Al-Quran dengan tidak melihat, dengan hafalan misalnya, maka disepakati lebih bagus membaca Al-Quran dengan melihat. Kenapa? Kalau dengan melihat, kalau dengan menghafal itu matanya tidak beribadah. Tapi kalau dengan melihat maka matanya ikut beribadah. Tapi di sana juga ada keutamaan menghafal Al-Quran. Babnya beda. Nah, jadi kalau kita ingin melakukan sholat dengan membaca juga boleh. Sebagian orang merasa ingkar, sholat kok pakai megang Al-Quran dan sebagainya. Enggak ada masalah. Yang dipermasalahkan adalah jika salah cara memegangnya, atau meletakkan Al-Quran di tempat yang salah. Jadi yang jelas, memegang Al-Quran di dalam sholat bukan membatalkan, asalkan tidak melakukan gerakan 3 kali berturut-turut anggota besar. Anggota besar nih lengan. Kalau melakukan gerakan yang berturut-turut 3, 1, 2, 3 batal. Tapi kalau dia berhati-hati cara membukanya, misalnya, dan ditaruh di tempat yang aman, apa di saku yang sudah disiapkan, ditaruh dipegang dengan lengan atasnya, dipegang dengan lengan atasnya, kemudian di saat membaca dibuka. Jangan banyak melakukan gerakan. Kalau harus bergerak satu-satu, jadi jangan melakukan gerak. Kalau jemari boleh gerak untuk mencari, karena gerakan jemari 3 kali berturut nggak apa-apa, karena jemari termasuk anggota kecil. Intinya hindari melakukan gerakan 3 kali berturut-turut anggota besar. Maka biasanya sudah dipersiapkan tentang sofhatnya, halamannya, sudah ada tandanya, tinggal buka. Setelah itu ditutup, melakukan gerakan pelan-pelan. Kalau ditaruh, termasuk kalau ditaruh di papan, ya jangan sampai gerakan kita melakukan satu gerakan yang membatalkan sholat. Apakah gerakan berturut-turut atau membungkuk? Membungkuk mendekati rukuk, batal. Jadi kalau bisa buka ini. Sekali, 1 berhenti, 2, 1. Jadi kalau gini, tek 3 kali batal. Jadi masuk memegang mushaf, menjulurkan tangan megang mushaf, lalu menggerakkan 1, terputus lagi, masih dihitung 1, enggak 2. Kalau gini 2, megang mushaf 1, terputus, diem, gerak lagi, terputus, harus terputus-putus. Kalau terputus-putus itu tidak dianggap urut-urutan, maka itu tidak membatalkannya. Jadi mohon hati-hati yang membaca mushaf dengan melihat, memegang Al-Quran, tolong hindari gerakan 3 kali berturut-turut anggota besar, leher, tangan, kecil, jemari, hidung, mata, itu kecil, anggota kecil. Kalau menggerakkan anggota kecil berturut-turut tidak membatalkan, asalkan bukan untuk main-main. Tapi biarpun kecil, kalau main-main batal. Misalnya waktu kita lagi tahiyat ada kucing di sini, batal. Ya, tapi kalau bergerak misalnya garuk, makanya kalau garuk pun harus punya ilmu. Garuknya orang berilmu sama orang yang tidak punya ilmu itu beda. Kalau orang punya ilmu ditempelin tangannya, ini gerak. Tidak apa-apa, ini gerak berkali-kali gatal. 10 kali gak selesai. Tapi kalau saya batal. Belakang ya langsung diam. Tapi kalau gini, ini batal. Hati-hati santri, kau begitu keterlaluan kamu nih. Jadi gerakan itu harus jaga. Ini berat, tuh 2, 3 batal, tuh 2, 3 batal. Baik, ini saja insyaallah. Semoga Allah beri. Boleh, kalau anda mau salat malam, kalau anda merasa lancar bacaannya, silahkan megang Quran dan baca dalam salat, tidak masalah. Boleh. Atau bawa Al-Quran yang besar, karena ada ada macam tendaran atau sandaran yang tinggi, ya bisa kita simpan Al-Quran terus kita baca.
Begitu kita ingin mau banjal lagi, tidak masalah, kita pindahin halamannya. Ini gerakan di sini bukan membatal salat, karena gerakan di sini tujuannya untuk salat sendiri. Yang namanya gerakan yang membatal salat, ya kalau lagi salat menerima telepon, ya halo maaf saya lagi salat pak ya, ya itu namanya gerakan. Itu yang batal salat. Apa hukum solat menengok mushaf? Boleh. Apa dalilnya? Aisyah punya hamba, Aisyah maula, Huzaifah maula Aisyah. Ada laki-laki namanya Huzaifah maula Aisyah, dia jadi imam, dia solat melihat amal sahabat. Itu dalil boleh. Kalau HP Pak Ustaz boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tapi Quran digital. Adapun koneksi HP mati. Karena kalau nanti masuk nama Ustaz Somad. Ustaz nelponnya. Senang sembahyang Ustaz. Boleh imam membaca mushaf, tapi jangan terlalu banyak gerakan. Maka disiasati, Qurannya namanya Quran pojok. Ya. Quran pojok. Ini kan Quran pojok nih. Ada ujungnya ya. Jadi setiap ujung halaman di situ ada penutup surat ayatnya. Sehingga tidak perlu bolak-balik untuk melanjutkan menyempurnakan ayat. Jadi gerakannya udah habis salam aja. Itu ya. Jadi itu tidak bermasalah. Para ulama kita tidak mengatakan itu bid'ah ya, itu boleh. Tafadhal.